yang kita harus dilakukan terhadap mayit muslim ada 4 hal. Memandikan, mengkafani, mengsalatkan, menguburkan. Ingin tahu penjelasan 4 hal ini? Mari kita nonton video ini. Assalamualaikum, saya Murad Adil dan Anda sedang nonton syarah kitab Safinatun Najah ke-21. Kita insyaAllah akan belajar di daras ini tentang salat jenazah. Yang pertama, dari kewajiban terhadap mayit adalah memandikan. Dan minimalnya meratakan seluruh badannya baik rambut atau kulit. Dan hal ini dilakukan setelah menghilangkan najis. Syekh rahimahullah ta'ala berkata, وأكمله أن يغسل سوأتيه وأن يزيل القدر من أنفه وأن يوضئه وأن يدلك بدنه بالسدر وأن يصب الماء عليه ثلاثا. Artinya, cara sempurna untuk memandikan mayit adalah membasuh dubur atau kubul disertai najis yang ada sekitarnya dengan kain lap yang menutupi tangan kiri. Menghilangkan kotoran dari hidungnya, begitu pula dari giginya dengan kain lap baru. Kemudian mewudukkan mayit dengan niat seperti wuduk biasa orang hidup. Kemudian menggosok badannya dengan sidir, dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya. Lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kanan. Lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kiri. Lalu bagian belakang sisi kanan. Lalu bagian belakang sisi kiri. Kemudian menghilangkan bekas sidir dengan air dari ujung kepala hingga bawah kaki. Setelah itu membasuh seluruh badannya 3 kali dengan air. Yang kedua dari kewajiban terhadap mayit adalah dikafani. Syekh rahimahullah ta'ala berkata, Aqallul kafan thawbun ya'ummuhu wa akmaluhu lirrajuli 3 lafaif wa lilmar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Mengkafani mayit minimalnya adalah kain yang menutupi tubuhnya dari sesuatu yang halal dipakai ketika dia hidup walaupun dikafani dari harta orang lain. Untuk sempurna laki-laki adalah mengkafani dengan 3 kain kafan, setiap kafan menutupi seluruh tubuhnya. Sempurnanya mengkafani wanita adalah gamis yang menutup seluruh tubuh selain kepala. Izar yang menutup bagian busar ke lutut di bawah gamis. Hijab untuk menutup kepala dan diletakkan setelah gamis. Kemudian 2 kain kafan yang menyelubungi tubuhnya. Yang ketiga dari kewajiban terhadap mayit adalah salat jenazah. Rukun-rukun jenazah ada 7. Yang pertama adalah niat, seperti nawaitu salata ala hadzal mayyiti fardan atau fardha kifayah. Saya berniat salat atas mayit ini fardu. Atau kalau makmum, misalnya kalau makmum nawaitu salah ala man shalla alaihi al-imam fardan. Saya berniat salat atas siapa yang disalatkan oleh imam fardu. Tapi kalau yang mayit itu banyak orang baca ala man hadara min amwatil muslimin. Saya berniat salat atas siapapun yang hadir dari mayit kaum muslimin fardu. Rukun kedua adalah 4 kali takbir. Yang pertama takbiratul ihram. Rukun ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Tapi ketika tidak mampu seperti salat biasa, maka boleh duduk. Tapi kalau misalnya tidak mampu untuk duduk, baru lurus seperti hukum salat biasa. Rukun keempat adalah baca Al-Fatihah setelah salah satu takbir. Rukun kelima adalah membaca salawat kepada Nabi dan diwajibkan setelah takbir kedua. Rukun keenam adalah membaca doa bagi mayit khususnya dan wajibkan setelah takbir ketiga. Minimal doa untuk baca untuk mayit adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Yang sempurna Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal barad wal thalj wa naqqihi min al khataya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته وعذاب النار. Rukun ketujuh adalah salam. Yang keempat dari kewajiban terhadap mayit adalah menguburkan. Hal yang wajib dalam penguburan adalah
adanya galing yang dapat mencegah bau mayit dan menjaga dari binatang buas supaya tidak memakannya. Cara mengkuburkan yang sempurna, galian setinggi orang berdiri dan membentangkan tangan ke atas. Dan sunnah pipi mayit sebelah kanan diletakkan atas tanah. Dan wajib menghadapkan mayit muslim ke kiblat. Bagian terakhir dari video ini adalah hal yang mewajibkan mayit digali kembali dari kuburnya bila terdapat salah satu dari 4 hal. Hal pertama, jika untuk dimandikan karena telah dikuburkan sedangkan mayit belum dimandikan. Hal ini dilakukan jika mayit belum berubah. Hal kedua adalah untuk dihadapkan mayit ke kiblat jika belum dihadapkan ke kiblat. Hal ketiga adalah bila ada harta yang terkubur bersama mayit walaupun sedikit. Yang keempat, bila seorang wanita dikuburkan sedangkan di dalam perutnya terdapat janin yang masih hidup. Sampai sini kita selesai tentang salat jenazah. Jika ada pertanyaan silakan tanya di komentar. Ketemu insyaAllah di video berikutnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'alimna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.